Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Laila? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik sehat Bu Laila ya. Terlihat kok secerah mentari pagi hari ini. Ekspresi dan wajah Bu Laila. Akan tetapi kita sebelum memulai percakapan observasi ini, betul-betul ingin minta mendengar sedikit mungkin cerita atau refleksi yang Ibu alami saat persiapan untuk melaksanakan kegiatan observasi ini seperti apa? Mungkin ada kendala atau apa, itu bisa diceritakan. Ya, pada saat persiapan melakukan observasi ini, ya banyak juga kendalanya. Namun sedikit demi sedikit saya coba hilangkan, saya coba mencari-cari bahan yang sekiranya itu mengurangi nanti kesalahan saya dalam menyiapkan bahan-bahan untuk observasi ini. Yang mudah-mudahan yang saya siapkan ini mengena dengan yang diharapkan. Jadi berarti agak sendiri ada, kalau saya dengar dari cerita Ibu Laila itu sedikit terkendala di bagian penyesuaian bahan ajar kah atau seperti apa Bu? Berarti Ya, dalam pertama-tama bingung menentukan bahannya, kemudian materi ya kelas yang ingin dimasuk. Kemudian ya melihat peserta didik ya, jadi kemampuan peserta didiknya itu yang harus dilihat dulu, disesuaikan dulu. Berarti itu yang Ibu maksud dengan kendala dalam beberapa waktu untuk mempersiapkan bahan ajar, kemudian nanti pada saat kegiatan observasinya tujuan Ibu sih sangat mulia, luar biasa. Yang jelas pada saat observasi itu yang bertujuan supaya maksimal melakukan hal tersebut, kemudian juga dapat yang intinya berpihak kepada peserta didik, seperti itu. Baik Bu, kita lanjutkan percakapan kita. Kalau begitu berarti Ibu sudah selesai menyusun modul ajarnya ya? Alhamdulillah. Nah berarti di situ bisakah Ibu sebutkan atau jelaskan apa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Saya nanti akan mengajar mata pelajaran IPAS di kelas 5 yang tujuannya yang pertama itu peserta didik nanti dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya ya, kemudian pada saat melakukan percobaan sederhana itu ya mereka juga mampu nantinya menyelidiki sifat-sifat cahaya tersebut pada saat percobaan. Itu tujuannya, ada dua. Ada dua ya, berarti menyebutkan sifat-sifat cahaya, kemudian menyelidiki sifat-sifat cahaya tersebut. Oke, bagus sekali. Baik, setelah melakukan menuliskan tujuan pembelajaran tadi dan menuliskannya pada modul ajar tadi, Ibu Laila, mungkin adakah area pengembangan yang hendak Ibu capai ini terkait dengan pengelolaan kinerja PMN? Silakan Bu. Dalam kegiatan pembelajaran ini fokus perilaku yang diharapkan nanti ada pada saat guru merefleksikan praktek pembelajaran yang melibatkan peserta didik, itu khususnya pada saat mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Nah, kemudian saat guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik, dan juga pada saat memandu diskusi, refleksi untuk menilai efektivitas kegiatan pembelajaran. Saya kira itu area pengembangan yang ingin saya capai. Oke, baik. Berarti ada satu indikator yang Ibu pilih dari beberapa, ada 3 indikator yang harusnya tersedia di pengelolaan kinerja PMN. Nah, dari satu indikator tersebut ada 3 fokus target perilaku yang
akan Ibu laksanakan pada kegiatan pembelajaran nanti Bu ya. Ya. Jadi, semoga itu bisa berjalan dengan lancar dan secara maksimal dapat Ibu laksanakan. Nah, terkait dengan area pengembangan berarti Ibu Laila juga sudah mengatur strategi. Berarti strateginya apa Bu yang akan Ibu terapkan? Strategi yang saya persiapkan itu nanti dalam pembelajaran saya menerapkan model pembelajaran PBL, problem basic learning, yang ditekankan pada nanti kegiatan pendahuluan itu saat pemberian pertanyaan pemantik, kemudian pada kegiatan inti ditekankan pada saat presentasi dan evaluasi yang menggunakan kuisis. Kemudian pada kegiatan penutup itu saat melakukan refleksi terhadap efektivitas praktek pembelajaran. Semuanya itu dari kegiatan pendahuluan inti sampai penutup itu ada keterkaitan dengan fokus perilaku, target perilaku yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi Bu ya. Oke, baik. Bagus sekali Bu, semoga itu sudah tersusun dengan rapi dan nanti pada saat kegiatan pembelajaran, pada saat observasi nanti juga Ibu bisa melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Semangat. Amin. Bisa Bisa. Oke, baik. Ulun rasa sudah cukup diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga nanti kita semua dapat diberikan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kesempatannya Bu Laila sudah bersedia berdiskusi dengan saya di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa.
bikin doa ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Amin. Baiklah, Ibu pengen tanya dulu, hari ini ada nggak yang nggak sekolah? Ada. Siapa? Zahra Unisa. Bisa. Kenapa? Sakit. Nah, kalau boleh tahu sakitnya karena apa? Tipesnya kabut. Oh, tipesnya kamu ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Amin. Kemudian ya, Ibu pengen tanya tentang apakah kalian sudah siap hari ini belajar? Siap. Semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Stop. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Semangat. Oke, ya sudah semangat pagi hari ini ya. Sebelum Ibu ingin bertanya dulu ya, bagaimana kita bisa melihat benda ya? Bagaimana? Kenapa benda yang ada di sekitar kita bisa lihat? Kenapa? Ada yang tahu? Ada cahaya. Karena ada cahaya. Apalagi? Ya. Kita melihat dengan mata, ya. Kemudian yang karena coba bayangkan jika tidak ada cahaya, jika kita tutup kedua mata kita, maka apa yang terjadi? Gelap, ya. Maka tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Oke. Nah, kemudian benda-benda apa saja yang bisa mengeluarkan cahaya? Lampu. Ya, oke. Apalagi matahari. Matahari itu sebagai sumber utama ya. Ada lagi selain lampu, selain api. Iya. Nah, bagus. Jawabannya ya. Tadi sudah Kunang-kunang. Ya, oke. Itu yang alami ya. Tujuan Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita ya, Ibu harapkan nanti kalian setelah pembelajaran bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya ya, sifat-sifat cahaya. Kemudian nanti setelah percobaan atau pengamatan ya, kalian dalam pengamatan tersebut bisa menyelidiki ya, menentukan sifat-sifat cahaya yang mana ya, yang ada yang dalam percobaan kita itu ya. Oke? Nah, nanti sebelum kita masuk ke pembelajaran inti ya, kita mari kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Silahkan berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku.
semakin meningkat ya dengan dinyanyikannya tadi lagu kebangsaan Indonesia. Baiklah ya. Untuk mencairkan suasana lagi, kita tepuk 1 sampai 5 ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum kita masuki, Ibu pengen kalian baca dulu literasi yang Ibu tampilkan pada layar. Baca sama-sama ya nanti. Baca yang nyaring. Ya, yang nyaring. Nah, kita baca sama-sama, lihat. Lihat. Lihat aja kan? Bacanya lihat aja. Yuk, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Sejarah teropong pada tahun 1608 ada seorang pedagang yang bernama Clifford Saint yang menciptakan dua jenis disatukan. Temuannya ini membuat orang dapat melihat benda yang jauh. Demikian ciptalah teropong. Berita ini terdengar oleh ilmuwan Galileo Galilei. Kemudian dia memodifikasi teropong tadi dan berhasil menciptakan teropong astronomi yang dapat membantu kita melihat benda-benda angkasa pada tahun 1668. Membuat teropong dengan efek menurun yang semakin memudahkan kita melihat benda angkasa. Sejak saat itulah manusia dapat menggunakan teropong dan mempelajari dengan sesama luasnya luar angkasa. Nah, jadi sejarah teropong ya. Jadi teropong itu tidak serta-merta langsung ada teropongnya ya, ada sejarahnya. Pada tahun 1608 ya, itu ditemukan pertama kali oleh pedagang Belanda yang namanya Clifford Saint. Nah, Clifford Saint ini dia yang menemukan pertama kali. Nah, kemudian dimodifikasi lagi oleh siapa? Oleh Galileo Galilei. Nah, setelah itu dimodifikasi lagi oleh Isaac Newton ya. Nah, jadi sampai saat ini makanya itu bisa melihat luar angkasa. Jadi dengan penemuan mereka ini kita bisa bisa tahu bahwa di bulan itu ada kawah ya. Di bulan itu ya terdapat ya, kemudian ada yang bisa menemukan planet yang ada cincinnya. Apa planet yang ada cincinnya? Ya, planet Saturnus. Nah, jadi semua yang ada di angkasa itu bisa kita lihat dengan teropong ya, teropong yang mereka temukan ini ya. Nah, dari tadi literasi yang sudah kita lakukan tadi, apa
materi apa yang bisa kita ambil? Ya, tentang apa? Ya, tentang teropong. Ya, bahwa dengan apa? Sesuatu yang kita kerjakan dengan benar, kita pelajari dengan benar, kita akan menjadi orang yang sukses. Nah, itu harapan kita ke depannya ya. Kita tiru mereka para ilmuwan ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu Ibu ingin menampilkan video ya. Video tentang sifat-sifat cahaya. Ya, bisa kalian simak. Nah, untuk mendalami. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang menyilap. Contohnya cermin dan air.
Berdasarkan pembukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya melambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, tadi sudah kita lihat video pembelajaran tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Ini memang tahu ya, ada berapa sifat-sifat cahaya yang kalian dengar tadi dari video tadi? Ada berapa? Jari ya, ya ada berapa? Ya Mahfuza, ada berapa? 6. Ada 6. Ya. Sebutkan salah satunya. Cahaya dapat menyerap lurus. Iya. 2. Ya. Ada yang bisa bantu? Ya, cahaya dapat dipantulkan. Oke. Apa lagi? Cahaya dapat dibiaskan. Ada lagi? Cahaya dapat diuraikan. Ada lagi? Cahaya membentuk bayangan. Apa ada lagi? Ya. Satu lagi. Ya. Terus? Iya. Cahaya menembus benda bening. Nah, demikian ya sifat-sifat cahaya tadi ada 6 ya. Ada pada video itu ya. Nah, kemudian ya tadi cahaya tadi bisa dibiaskan, contohnya apa? Contohnya? Ya. Sendok yang dimasukkan ke dalam air ya. Terlihat bengkok ya. Oke, itu biasa. Kemudian ada yang bisa tahu terbentuknya pelangi gimana? Ya, dari oke, ya ada yang dari setelah hujan biasanya muncul pelangi ya. Oke, itu kalau munculnya pelangi itu artinya apa? Cahaya dapat apa tadi? Cahaya dapat diuraikan ya, dari cahaya putih bisa terurai menjadi beberapa warna pelangi. Warna pelangi apa aja? Merah, Kuning, hijau, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada berapa? 7. Ya, itu warna-warna pelangi yang terbentuk dari tadi penguraian terhadap cahaya warna putih ya. Nah, sebelum ya kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi sifat-sifat cahaya? Ada? Ya? Ya, kalau tidak ada, kita review lagi sedikit tentang lagu sifat-sifat cahaya. Oke. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Ya.
ya melakukan percobaan bersama kelompok kalian yang sudah dibentuk kemarin ya. Oke, siap semuanya? Siap. Sekarang Ibu bagikan lembar kerja ya, kalian ya mengisi ya sesuai dengan percobaannya ya. Di sini ada 6 percobaan ya. Silakan dicoba berkelompok. Nah, lihat judulnya ya, diberi nama kelompoknya. Ya, nanti kalian setelah selesai nanti melakukan percobaan, kalian akan melakukan presentasi ya, melakukan presentasi. Silakan bekerja sama ya, supaya apa? Supaya pekerjaannya cepat selesai. Silakan dicoba percobaan 1 dengan apa? Nah, silakan dicoba ya. Dicoba percobaan yang ada. Ya, percobaan pertama apa? Sama-sama dibaca. Sama-sama dibaca. Percobaan pertama apa? Lihat langkah kerjanya. Lakukan, kemudian tulis kesimpulannya itu sifat. Sudah, disenter. Sentari. Apa tadi? Kan ada petunjuknya. Ya. Nah, itu jika ini lurus ya. Nah, maka cahayanya sampai ke D. Kalau yang tadi, nah kalau digeser dengan C, maka cahayanya tidak Maka cahaya lurus, ya, tidak sampai ke kardus D. Nah, berarti kesimpulannya sifat apa yang pertama? Sifat cahaya. Kenapa tadi? Ya,
Sifat cahaya apa ya? Pada percobaan satunya sifat cahaya apa? Langsung ke percobaan 2. Percobaan 2 ini nggak usah diisi namanya. Langsung dilihat makan percobaan. Ini sifat cahaya. Tadi kan kumurus. Udah bentuk begini. Cahaya apa yang harus sebagai ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah. Saya Najwa Salatia. Saya Ahmad Salam. Kami akan mempresentasikan tentang tempat kerja. Tentang tujuan dari waktu kajian, namun juga kami mendapatkan sifat cahaya percobaan cahaya atau amalan dan aksen dan khas yang kami untuk menjaga
Masukkan separuh pensil ke dalam gelas berisi air. Hasil pengamatan. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil akan kelihatan bengkok. Kesimpulan, peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat dibiaskan. Percobaan peserta didik dapat menemukan sifat cahaya yang ditentukan. Alat tentang sensor indikator kemudian mengamati cahaya pada kasus putih yang dihadapkan ke debit. Hasil pengamatan ketika sensor diarahkan ke cermin, maka cahaya dari cermin dapat mengenai kabel yang dihadapkan ke debit. Kesimpulan, peserta didik dapat menemukan sifat cahaya yang Tujuan, peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Alat dan bahan, sensor, pensil. Langkah kerja, arahkan sensor ke pensil yang diberi dinding. Amati yang ditimbulkannya. Hasil pengamatan. Cahaya sensor yang diarahkan ke pensil yang berada di depan dinding, maka akan menghasilkan bayangan pensil. Kesimpulan, peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu tadi gambaran presentasi dari kelompok 1 ya. Sudah sama dengan kelompok 2 dan 3? Nah, kesimpulannya sudah sama ya. Dari yang percobaan tadi ya sudah disebutkan, mereka menyimpulkan bahwa keenam percobaan tersebut itu mewakili sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari. Oke, sebelum kalian kembali ke tempat, Ibu mau kasih titip tangan karena sudah berhasil ya melakukan percobaan. Silakan. Satu, sudah diketik tulis? Ya, terima kasih. Oke, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kerja percobaan melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menentukan sifat cahaya merambat lurus. Hasil pengamatan, ketika sensor yang diarahkan ke kardus A, cahayanya sampai ke kardus D. Tetapi ketika kardus D digeser, maka cahaya tidak sampai ke kardus D. Kesimpulan, cahaya akan merambat lurus. Percobaan kedua, tujuan. Peserta didik dapat membuktikan sifat cahaya dan dapat menembus benda benih. Hasil pengamatan, ketika sensor diarahkan ke plastik bening, maka cahaya dapat menembus plastik bening. Ketika sensor diarahkan ke buku tulis, maka cahaya tidak dapat menembus buku tulis. Kesimpulan, cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan ketiga, tujuan. Peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat dibiaskan. Hasil pengamatan, ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil akan terlihat patah. Kesimpulan, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan keempat, tujuan. Peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat dibantulkan. Hasil pengamatan, ketika sensor diarahkan ke cermin, maka cahaya dari cermin dapat mengenai kertas yang dihadapkan ke cermin. Kesimpulan, cahaya dapat dibantulkan. Percobaan kelima, tujuan. Peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat diuraikan. Hasil pengamatan, cahaya sensor yang diarahkan ke kepingan siji, maka pada permukaan kepingan siji tersebut menghasilkan warna pelangi. Kesimpulan, cahaya bisa diuraikan. Percobaan keenam, tujuan. Peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Hasil pengamatan, cahaya sensor yang diarahkan ke pensil yang berada di depan dinding, maka akan menghasilkan bayangan. Kesimpulan, cahaya dapat membentuk bayangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari pengamatan mereka. Gimana? Benar? Ya, benar adanya ya. Nah, dengan demikian ya, kasih reward juga ya untuk teman-teman yang sudah berhasil melakukan percobaan. Sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmat. Nama saya Nini. Nomor kerja percobaan satu. Melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menemukan sifat cahaya merambat lurus. Pengamatan. Ketika sensor
dua. Peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat dibiaskan. Pengamatan. Air pensil akan terlihat seperti mata. Kesimpulan. Cahaya bisa dibiaskan. Membuat kerja percobaan mata. Peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat dipasangkan. Pengamatan. Jika sensor diarahkan ke cermin, maka cahaya diarahkan ke cermin dapat menerbalik kaca putih yang diarahkan ke cermin. Kesimpulan. Cahaya dapat dipasangkan. Membuat kerja percobaan mata. Peserta didik dapat menemukan sifat cahaya dapat diuraikan. Kesimpulan. Cahaya sensor yang diarahkan ke kepingan segi maka dapat bermanfaat. Kesimpulan. Cahaya sensor yang diarahkan ke pensil yang berada di depan dinding maka akan menghasilkan tayangan pensil. Kesimpulan. Cahaya dapat membentuk bayangan. Iya, terima kasih. Ya. Ya, belum. Ibu kasih reward dulu ya, karena sudah mampu menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, dan sekarang ya ibu ingin hanya balik ya masalah yang sudah kalian lakukan pengamatan tadi. Ya, apa yang terjadi tadi jika sendok atau pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air ya, gelas yang berisi air tadi apa yang terjadi? Ya, ya akan terlihat patah atau bengkok karena terjadi apa di situ? Terjadi pembiasan cahaya. Nah, kemudian ya apa yang terjadi kalau lampu senter diarahkan ke kepingan sendiri? Akan membentuk atau memunculkan warna-warna pelangi. Ya, sudah terbukti kan? Nah, kemudian apa yang terjadi jika ya cahaya yang diarahkan ke 3 lubang ya, kalau dia di lubang yang sama maka dia akan merambat lurus ya, betul. Nah, kemudian ya apa yang terjadi jika pensil yang diberi sinar cahaya senter ya, apa yang muncul yang ditimbulkan di dinding? Dia akan membentuk bayangan ya. Nah, itulah tadi ya kesimpulan dari percobaan yang sudah kita lakukan ya. Sekarang ibu beri tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha aha, ha ha ha, ha ha ha, semangat. Oke, masih semangat? Makasih. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan quiz ya, untuk melihat sampai mana pencapaian kalian dalam
Yang buka join kuis. Nah, ibu berikan kodenya. Oke, buka dulu. Iya itu 4, 6. Yang di bawah 628. Masukkan kode ada nama itu yang sudah masuk belum menjadi peserta. Ini kalau udah titik join. Masukkan angkanya. Namanya 44462. Kemudian join quiz. Angka. On. Belum. Kalau belum ibu mulai di sini kan nggak ada yang masuk sini jadi peserta. Belum ada yang masuk sini jadi peserta itu belum peserta. Belum ada karena baru satu peserta. Ya kan? Join belum bisa join. Belum. Kalau ibu belum mulai kalian belum bisa mulai. Ini bisa. Nama panggilannya apa? Oke, kalau sudah. Nah, terus sudah ada 3 peserta. Bila dipicik, mana picik Mulai mulai. ya, sudah pilih masuk. Belum. Ayo picik mulainya. Ayo picik mulainya. Hah? Belum, itu baru mulai. Yang di mana? Belum. Ibu belum mulai. Nanti ini kita mulai supaya masuk. Nama artis sekolah boleh? Iya. Lisa Blackpink, Rose. Bahasa Inggris di sini. Ini bahasa Inggris. Kamu sudah ada? Iya.
Oke, kita tutup dulu. Pertemuan berikutnya nanti di tanggal. Ya. Nah, untuk berikutnya ya, tadi sudah kita bahas ya berulang kali materi tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya, tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan bahwa tadi sifat-sifat cahaya ada kan? Ada 6 ya tadi. Ya. Kemudian ya, yang sifat-sifat cahaya itu kita lihat dan kita saksikan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dari sifat-sifat itu kita akan terus bisa melakukan ya penelitian lebih lanjut ya. Oke, untuk jadi ingin Ibu refleksikan kembali ya tentang tadi, dan kita simpulkan bersama-sama ya tadi bahwa sifat cahaya tadi ada 6 ya. Yang pertama apa tadi Ajwa? Dapat merambat lurus. Apa lagi Faisal? Cahaya bisa dipantulkan. Apalagi Najwa? Cahaya bisa dibiaskan. Ali, apa lagi? Cahaya bisa membentuk bayangan. Ada lagi? Ria? Cahaya bisa diuraikan. Terakhir, Hamzah? Cahaya menembus benda benda. Nah, itulah ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, setelah ini ya kita akan tutup pembelajaran hari ini ya. Nanti untuk kegiatan pembelajaran berikutnya kita akan materi tentang pendengaran ya. Ibu tutup ya pada pertemuan kali ini dengan berdoa di akhir pelajaran. Ibu minta tolong lagi sama Fadli untuk memimpin doa sebelum pulang ya. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selamat pulang Bu, terima kasih Bu, tangannya dilipat. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Laila. Pagi.
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sehat. Begitupun dengan apa yang sudah Ibu Laila lakukan, semoga juga hasilnya nanti akan jauh lebih baik ya dari hasil observasi yang Ibu lakukan pada hari kemarin. Jadi di dalam observasi yang sudah Ibu Laila laksanakan itu ada indikator target perilaku yang semuanya sebenarnya sudah bagus Bu Laila. Tapi ada satu indikator yang harus ditingkatkan lagi. Tapi sudah bagus sebenarnya. Oke, cuma perlu dibuat tindak lanjut kalau menurut saya pada saat Ibu Laila observasi kemarin. Nah, coba untuk itu mari kita sama-sama berdiskusi kira-kira apakah sama persepsi kita untuk menyamakan persepsi tersebut ya. Oke. Jadi di dalam Ibu Laila saat observasi kemarin kira-kira bagaimana refleksi yang dapat Ibu sampaikan karena sudah selesai pelaksanaan observasi? Oh ya, terima kasih sebelumnya. Rasa ya setelah merefleksi kegiatan yang sudah berlangsung kemarin itu pada saat pemberian tes kemampuan awal Pak ya, saya belum rasa belum maksimal dalam menyampaikan itu pertanyaan dengan baik ya, karena ada sedikit lupa ya itu Pak. Kemudian itu pada saat evaluasi ya ini kemarin menggunakan kuisis Pak, jadi ternyata saya belum begitu mampu untuk mengarahkan peserta didik ya, dalam melaksanakannya ya, sehingga ada sedikit kendala lah. Kemudian yang pada saat itu penutup itu saat pemberian umpan balik ya. Itu juga saya rasa saya belum maksimal dalam mengajak peserta didik untuk dalam menyampaikan umpan balik tersebut. Jadi refleksi yang sudah Ibu Laila berikan itu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, semuanya sudah Ibu Laila refleksi dari hasil kegiatan tersebut, dan sudah Ibu Laila juga telah di mana yang dirasa diri masih kurang ya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, ulun rasa apa yang sudah Ibu sampaikan itu sudah klop nih dengan apa yang ulun lihat juga, yaitu nanti pengembangan yang Ibu Laila perlu tindak lanjuti adalah dalam mengomunikasikan hasil survei balik terhadap praktik pembelajarannya. Nah, itu yang harus dilaksanakan. Baik Bu, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya, yaitu topik percakapan dan catatannya apa saja Bu? Itu untuk topiknya itu guru merefleksikan praktek pembelajaran yang melibatkan peserta didik, yang dimana perilaku yang dianjurkan itu diantaranya guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif, kemudian guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap praktek pembelajaran, dan guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktek pembelajaran. Nah, kemudian saat guru mengkomunikasikan itulah yang hasil survei umpan balik terhadap praktek pembelajaran itu memang sudah berjalan dan tersampaikan, namun belum maksimal. Berarti sama ya Bu ya, kita sepakat nih dengan apa yang sudah ulun dapat pada saat kegiatan observasi Tian, kemudian pada saat Ibu sekarang merefleksikan hasil kegiatan dan menyebutkannya juga sama dengan yang apa yang ulun dapat. Jadi semuanya sinkron dan klop sekali. Berarti apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan? Rencana tindak lanjut saya ya itu memperbanyak pelatihan lagi di dalam penyampaian umpan balik. Kemudian nanti saya juga ingin memperbanyak menonton video-video pembelajaran seperti apa ya di YouTube. Orang-orang
ya dalam menyampaikan umpan balik. Jadi kemudian juga bertanya atau sharing sama teman-teman sejawat di sekolah ini ya, mungkin itu akan dapat membantu saya ke depannya nanti. Oke, baik. Jadi ada beberapa rencana tindak lanjut yang ingin Ibu laksanakan ya terkait dengan target perilaku yang ingin dikembangkan tadi. Iya. Baik, bagus sekali Bu. Turun rasa percakapan kita sudah cukup. Turun rasa juga Ibu Laila juga pasti mampu nanti untuk melaksanakan tindak lanjut ini sebaik-baiknya. Semoga nanti hasil di dalam refleksi tindak lanjut Ibu bisa mendapatkan yang maksimal seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya ya. Mudah-mudahan Ulun bisa dan dapat melaksanakannya dengan Bapak bimbing kita tadi. Oke, siap. Nah, baik Bu, Ulun akhiri percakapan pasca observasi kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.